Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Maulidi Abdullah dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mengerjakan presentasi, yaitu tugas presentasi dari tugas pendidikan agama yang dianut oleh dosen Ibu Endah dengan tema kepemimpinan Islam yang baik menurut para ulama. Kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan memiliki berbagai macam sebutan seperti imam, ulil amri, khalifah, hingga amir al-mukimin. Kepemimpinan juga atau imanah menurut etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja amma, ammahum wa amma bihim. Artinya mendahului mereka, yaitu imamah. Sedangkan al-imam ialah setiap orang yang diikuti. Imam menurut bahasa ialah setiap orang yang dianut suatu kaum, baik mereka berada di jalan yang lurus atau sesat. Dalam surat Al-Furqan ayat 74, kata imam dipakai untuk orang yang memimpin suatu kaum yang berada di dalam jalan yang lurus. Lanjut, imam juga bermakna pemegang kepemimpinan besar. Imamah kubro umat Islam. Imam ini dicalonkan oleh Al-Halil walal Aqlil dalam majelis syuro untuk memudahkan urusan negara dan manusia sesuai sistem rot semester alam. Kendati pun kata imam sering dipakai Al-Quran untuk para pemimpin kebaikannya dan kesesatan, tetapi lebih banyak dipakai untuk orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan dan kemaslahatan. Ulil amri dalam tafsir Al-Maidah ayat 55, yaitu orang beriman yang mendirikan sholat, membayar zakat, dan selalu tunduk kepada Allah. Perintah untuk taat kepada ulil amri sebagai pembina masyarakat sehingga bisa bergaul dengan sesama manusia lewat aturan pemimpin yang mengatur pekerjaan itu. Lanjut. Dalam kepemimpinan Islam, imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua keluarga, bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai tujuannya. Lanjutannya yaitu kepemimpinan Islam sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang islami. Manusia diamanahi oleh Allah untuk menjadi khalifah Allah yang bisa disebut sebagai wakil Allah di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30 yang bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta sekaligus sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabadikan segenap dedikasinya di jalan Allah. Kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerjasama sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Beberapa istilah kepemimpinan dalam Islam. 1. Khalifah. 2. Amir. 3. Ulil amir. Yang keempat, Ro'in. Perlu tidak sih kepemimpinan Islam itu? Ya perlulah. Kenapa? Karena pemimpin yang ideal adalah memiliki ciri kepemimpinan Islam merupakan dambaan bagi setiap orang. Sebab pemimpin itulah yang akan membawa maju mundurnya suatu organisasi, lembaga, negara, dan bangsa. Oleh karenanya, pemimpin mutlak dibutuhkan demi tercapainya kemaslahatan umat. Tidaklah mengherankan jika seorang pemimpin yang kurang mampu, kurang ideal, misalnya cacat mental, cacat fisik, mungkin maka cenderung akan mengundang kontroversi. Apakah tetap akan dipertahankan atau dinonaktifkan? Tentu tidak. Karena apa? Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sudqaniyah menyinggung mengenai hukum dan tujuan menegakkan kepemimpinan. Beliau mengatakan bahwa menegakkan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat bangsa dan bernegara.
Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa keberadaan pemimpin imamah sangat penting. Artinya antara lain karena imamah mempunyai dua tujuan. Pertama, likhilafati an-nubuwah fi harosati ad-din, yakni sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama. Dan kedua, eh, yang kedua yaitu wasis satiat dunia, untuk memimpin atau mengatur urusan dunia. Dengan kata lain bahwa tujuan suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Lanjutannya yaitu dari apa itu penting gak sih pemimpinan itu dalam negeri. Nah, dari sinilah para ulama berpendapat bahwa menegakkan suatu kepemimpinan yang bisa kita sebut imamah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan, kewajiban, sebab imamah merupakan syarat bagi terciptanya suatu masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan serta terhindar dari kehancuran dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tampilnya seorang pemimpin yang ideal yang menjadi harapan komponen masyarakat menjadi sangat urgen. Kriteria kepemimpinan yang ideal atau baik dalam Islam menurut ulama. Imam Al-Mahwardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah memberikan beberapa kriteria seorang pemimpin yang ideal agar tampilan pemimpin tersebut dapat mengantarkan suatu negara yang adil dan sejahtera seperti yang diharapkan. Satu, seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil. Yang kedua, memiliki pengetahuan untuk memanage persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sehat panca inderanya seperti pendengaran, penglihatan, dan lisannya. Yang keempat, sehat anggota badan dari kekurangan. Yang kelima, seorang pemimpin harus mempunyai misi dan visi yang jelas bagaimana memimpin dan memanage suatu negara secara berstruktur. Yang keenam, seorang pemimpin harus mempunyai keberanian dan kekuatan. Yang ketujuh, harus keturunan Quraisy. Prinsip-prinsip kepemimpinan Islam. Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengolah organisasi atau pemerintahan. Al-Quran dan As-Sunnah dalam permasalahan ini telah mengisyaratkan beberapa prinsip pokok dan tata nilai yang berkaitan dengan kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, bernegara, berpolitik, termasuk di dalamnya ada sistem pemerintah yang notabene merupakan kontrak sosial. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut antara lain: satu, prinsip tauhid; dua, asyura, yaitu bermusyawarah; yang ketiga, adalah yang bisa disebut berkeadilan; yang keempat yaitu huriyah, mas, kuliah, yang bisa kita sebut kebebasan disertai tanggung jawab. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dari kata-kata saya, itu hanya datangnya dari saya. Kalau ada kata-kata benar, itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.